Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syenda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dengan tersangka berinisial RTA alias A, 32 tahun. Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dengan tersangka berinisial RTH alias A 32 tahun, warga Tulungagung di sejumlah lokasi kota Kediri. Jumlah reka adegan yang diperagakan oleh tersangka di hotel mencapai 80 dari total 120 reka adegan. Rekonstruksi tersebut tidak hanya dilakukan di hotel saja, tetapi juga di dua tempat lainnya, yaitu di restoran serta sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raung, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selain di Kediri, rekonstruksi juga digelar di Trenggalek, Ponorogo hingga Tulungagung. Kasus itu berawal dari temuan mayat wanita dalam koper tanpa kepala pada Kamis 23 Januari 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Jasad wanita tersebut tidak utuh saat ditemukan. Tubuhnya ditaruh di dalam koper tertutup berwarna merah dan terbungkus seperti paket. Saat ditemukan, jasad tersebut dalam keadaan tidak lengkap. Tubuh korban ditaruh di koper tanpa kepala. Kemudian kaki kiri mulai pangkal paha tidak ada, dan kaki kanan mulai lutut tidak ada. Polisi juga melakukan autopsi pada tubuh korban. Hasil autopsi menyebutkan bahwa penyebab kematian korban diduga karena kekurangan nafas akibat terhambat jalan pernafasan. Kemungkinan akibat cekikan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, ratusan driver ojek online Grab di Kota Semarang menggeruduk kantor manajemennya untuk mengajukan sejumlah tuntutan. Ratusan driver ojek online Grab di Kota Semarang menggeruduk kantor manajemennya untuk mengajukan tuntutan. Ketua Aksi Cak Thomas menyatakan bahwa demo dilakukan dengan membawa 4 tuntutan. Di antaranya, menghapus program akses hemat, menghapus sistem order gabungan, menghapus slot, dan mengembalikan verifikasi wajah seperti semula. Pihaknya menyatakan bahwa aplikasi Grab nampak tidak berpihak pada driver dengan mengurangi pendapatannya, sehingga hal ini dapat mengurangi keselamatan dan kesejahteraan para pengemudi. Atas dasar tersebut, ia menyerukan kepada seluruh rekan ojek online Jawa Tengah untuk bersama-sama berjuang melakukan aksi penyampaian pendapat di depan kantor Grab Semarang dan kantor Gubernur. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pengemudi Grab menuntut agar pihak manajemen Grab mau menemui massa di luar gedung untuk membahas tuntutan tersebut. Namun pihak manajemen tidak menampakkan diri. Aksi kemudian dilanjutkan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Hingga kini perwakilan massa aksi tengah melakukan konsolidasi dengan pihak pemerintah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 103 kasus kejahatan, termasuk pencurian, begal, hingga pembunuhan selama Januari hingga Februari 2025. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 103 kasus kejahatan, termasuk pencurian, begal, hingga pembunuhan selama Januari hingga Februari 2025. Adapun pengungkapan kasus ini dilakukan menjelang bulan Ramadan 2025. Rinciannya dari 103 kasus yang terungkap, 35 diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 15 kasus begal, dan 10 kasus pencurian sepeda motor. Selain itu, di Treskrimum Polda Metro Jaya pun berhasil mengungkap 3 kasus pembunuhan, lalu 2 kasus pemerasan, serta 29 kasus kejahatan lainnya.
Wira menjelaskan 220 tersangka yang ditangkap terdiri dari 210 laki-laki, 5 wanita, dan 4 anak di bawah umur. Dalam pengungkapan kasus tersebut tercatat sebanyak 101 orang menjadi korban. Wira menyebutkan para pelaku kejahatan menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari mengincar rumah hingga mengancam korban dengan senjata tajam. Beberapa di antaranya bahkan tidak ragu untuk melukai korban. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, nasib tragis menimpa Z 7 tahun, warga Dusun 6 Sumatera Utara. Bocah perempuan itu diduga dibunuh tetangganya sendiri, bernama Dimas, usia 20 tahun. Nasib tragis menimpa Z umur 7 tahun, warga Dusun 6 Desa Menunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bocah perempuan itu diduga dibunuh tetangganya sendiri, bernama Dimas, usia 20 tahun. Jasad korban ditemukan pada Rabu 26 Februari sore di dalam bekas kolam ikan dengan kondisi leher terjerat tali dan tidak memakai celana. Bayu 26 tahun kakak korban mengungkapkan, sebelum jenazah Z ditemukan, dirinya bersama sang ibu mencari keberadaan adiknya yang tak kunjung pulang sejak siang hari. Diungkapkan Bayu, sang ibu sempat melihat Dimas berada di dekat kolam ikan. Namun ketika ditanya, Dimas mengaku sedang memancing. Karena penasaran, Bayu kembali masuk ke dalam kolam untuk mencari adiknya. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rivi Nur Faisal ketika dikonfirmasi mengatakan pelaku sudah berhasil ditangkap. Demikian laporan Java TV melaporkan. Presiden RI Prabowo memimpin prosesi upacara parade senja retreat kepala daerah yang berlangsung di lapangan Pancasila Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari sore. Presiden RI Prabowo memimpin prosesi upacara parade senja retreat kepala daerah yang berlangsung di lapangan Pancasila Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari sore. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kegiatan itu terlihat beberapa tamu undangan termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua lembaga yang juga diundang sebagai tamu yang terpantau adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Prosesi parade senja itu dimulai sekitar pukul 17.28 sore di depan Gedung Geraha Utama yang telah diresmikan pada Januari 2024 lalu oleh Prabowo bersama Jokowi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian retreat kepala daerah yang dimulai sejak 21 Februari 2025 kemarin di Kompleks Akmil. Retreat berlangsung sejak 21 hingga 28 Februari. Salah satu tujuan retreat ialah menyamakan visi dan misi pemerintah pusat dengan daerah. Mensesnek Prasetyo Hadi berpendapat lewat retreat pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat akan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemerintahan pusat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam Berita Nusantara.